Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini, hari pertama dalam ibadah Week of Blessing Online atau ibadah memberkati tahun ya. Jadi sepanjang seminggu ke depan dari awal bulan, awal minggu atau awal hari tahun 2025 ini, saya ajak setiap umat Tuhan untuk ada di hadirat Tuhan setiap malam, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 8 Wita dan jam 9 WIB ya saudara dikasih dalam Tuhan, karena pada malam itu kita selama 7 hari ke depan kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta didikan firman Tuhan, dan pada akhirnya kita akan doakan setiap apa yang menjadi kerinduan kita juga di sepanjang tahun 2025. Ambil Alkitab kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Malam hari ini kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama 7 hari ke depan dalam ibadah Week of Blessing ini, saya akan membagikan 7 hal, ya, 7 hal yang harus kita pegang, 7 hal yang harus kita lakukan dalam kita menjalani sepanjang tahun 2025. Kenapa 7? Karena ini penting buat setiap kita. Minimal 7 ayat, ya kan? 7 ayat belum tentu bisa dilakukan semua. Iya kan? Tapi kita berusaha, kita rindu untuk lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan. Nah, di hari pertama di tahun 2025 ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan masuki tahun 2025. Hal pertama adalah bersukacitalah. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus bersuka cita. Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya harus bersuka cita. Apapun keadaan kita, apapun badai hidup kita, apapun tekanan yang akan menimpa kita di tahun 2025 ini, kita harus ambil keputusan untuk bersuka cita. Nanti kita akan belajar sama-sama kenapa kita perlu bersuka cita, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena ini penting. Ini adalah landasan kehidupan orang percaya. Kita bersuka cita bukan karena keadaan, kita bersuka cita bukan karena perlakuan orang kepada kita, tetapi kita bersuka cita karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sukacita. Ada uang, nggak ada uang, bersuka cita. Ada masalah, nggak ada masalah, bersuka cita. Karena sukacita adalah keputusan kita. Ambil bagian ini. Kau memasuki tahun 2025, pegang hal pertama yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2025. Kalau kau mau melihat berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupanmu, yang pertama lakukan sukacita. Ya, sukacita. Bersukacita dalam keadaan. Filipi 4 ayat 4. Kita lihat sama-sama. Saya percaya ada banyak dari kita pasti berkata, padahal saya tahu hidup harus bersukacita. Pasti. Karena ini bukan khotbah yang tidak pernah dikhotbahkan. Ini sering kali dikhotbahkan. Kenapa? Karena sering kali kita lupa. Tetapi ini adalah dasar hidup orang percaya. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Karena kita percaya, maka kita mengambil keputusan untuk saya bersuka cita. Di tengah-tengah keadaan apapun. Saya mau bersuka cita dalam situasi apapun. Karena sukacita adalah keputusan. Filipi 4, ayat yang keempat. Apa firman Tuhan katakan di sana? Bersukacitalah senantiasa sekali dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ini berulang-ulang diingatkan. Saudara, Rasul Paulus menuliskan ini pada saat di dalam penjara. Kita tahu dalam penjara itu sangat-sangat sedikit orang yang bersukacita. Kenapa? Karena ditekan hidupnya, nggak bisa apa-apain di sini. Tetapi justru Rasul Paulus menguatkan orang-orang yang ada di luar sana, murid-murid Tuhan yang ada di luar sana, untuk mengambil keputusan bersukacitalah di dalam Tuhan. Maksudnya apa bersukacita dalam Tuhan? Kita bersukacita karena kita tahu kita punya Tuhan. Kita bukan bersukacita karena hal-hal lahiriah. Kita bersukacita karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Itulah dasar sukacita kita.
Karena kalau kita sukacita kita hanya didasari ketika dompet kita terisi, rekening kita ada duitnya, maka engkau gampang sekali tidak bersukacita ketika hal-hal itu digoncang. Ada orang bilang 2025 akan menjadi masa-masa yang sukar dalam ekonomi. It's okay. Itu tidak bisa menggoncang sukacita saya untuk tetap ada dalam Tuhan. Karena dasar atau pondasi sukacita kita tidak kita taruh dalam keadaan, tapi kita taruh dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sehingga ketika di 2025 ini engkau dihianati, Pak, orang-orang muda, Bu, orang-orang muda engkau disakiti, engkau dikecewakan, hatimu tidak panas. Engkau tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita kita tidak didasari dengan relationship dengan sesama. Sukacita kita didasari dengan relationship kita dengan Allah. Haleluya. Kalau sukacita kita didasari dengan hubungan kita dengan sesama manusia, maka ketika hubungan itu pecah, hubungan itu hancur, kita sakit hati. Pasti. Engkau akan kecewa. Bahkan tidak sedikit orang-orang akan kepahitan dengan sesama. Karena membangun dasar pondasi sukacitanya itu sebagai pondasinya itu dengan relasi dengan sesama. Sehingga ketika hubungan dengan sesama rusak, maka sukacita pun hilang. Tetapi kalau kita membangun sukacita kita, pondasi sukacita kita berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan, itu gak bakal hilang. Sehingga akhirnya kita bersukacita terus, tetap bersukacita terus, karena pondasinya membangun pondasinya itu dengan Tuhan. Jadi, ayo bangun sukacita kita di atas dasar yang kekal. Makanya Paulus mengajarkan bersukacitanya dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena hal-hal lahiriah. Karena hal-hal lahiriah akan digoncang di tahun-tahun ini. Tujuannya sederhana. Penggoncangan ini supaya terlihat mana yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah yang tidak bisa digoncangkan, engkau berpegang. Makanya Pak Alkitab katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Lu mau digoncang kayak gimana pun tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dalam Kristus Yesus bagi hidup saudara dan saya. Tidak ada. Makanya kita mesti pastikan dulu nih, apa dasar sukacita saya? Kalau dasar sukacita saya bergantung kepada sesuatu yang nggak kekal, sesuatu yang sementara, maka siap-siap sukacitamu bisa hilang. Karena dasar pondasi sukacitamu kepada sesuatu yang tidak kekal. Paulus katakan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, tapi dalam Tuhan. Ayo bangun. Hal pertama yang harus kita pegang, hal pertama yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2025. Yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan membangun sukacita kita pada hal-hal yang gampang sekali digoncang. Apa sih yang kira-kira gampang digoncang tahun 2025? Ekonomi bisa digoncang, kesehatanmu bisa digoncang, hubunganmu dengan sesama, relationshipmu dengan sesama bisa digoncang. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa digoncangkan. Cuma satu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu hubungan pribadi dengan Allah. Tidak akan pernah ada yang bisa menggoncangkannya. Karena itu bangun hal ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, hanya dalam Tuhan. Jadi sukacita kita hanya dalam Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena perlakuan orang terhadap kita lalu kita bersukacita. No. Itu sukacita semu. Itu bisa sekali digoncangkan. Itu bisa sekali diambil dari kita. Tapi ketika kita bersukacita dalam Tuhan, maka kita akan tetap terus kuat dalam menghadapi apapun. Tidak akan pernah bisa tergoncang. Ya, pastikan hal itu kita miliki. Roma 15 ayat 13. Dalam Roma 15 ayat 13 firman Tuhan bilang begini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Jadi Tuhan rindu memenuhi kita, hidup saudara dan saya,
dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu kerinduan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika hidup kita digoncang, hati kita tetap tenang. Ketik di kolom komentar, hati saya tetap tenang. Ayo, ketik di kolom komentar. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Tetap hati saya tetap tenang. Kamu digoncang kayak gimana pun, hatimu nggak galau. Keadaan ekonomimu digoncang, keadaan kesehatanmu digoncang, keadaan rumah tanggamu digoncang. Hatimu tetap tenang. Kenapa? Karena Allah sumber pengharapan memenuhi hati kita dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bisa digoncang. Kita tenang, kita berdoa, kita berharap, tapi kita tetap tenang, gak galau hati kita. Makan susah, tidur susah, buat ini susah, lakukan itu susah. Nah, karena sukacita dalam Tuhan itu sumber kekuatan kita. Coba lihat saudara, Nehemia 8 ayat 11. Bagian B secara khusus. Sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita, itu perlindungan kita. Jadi sukacita hanya karena Tuhan, jangan karena hal-hal yang semu. Ya, 2025 bukan tahun yang mudah untuk kita jalan. Saya ulangi sekali lagi. 2025 bukan tahun yang mudah kita jalan. Kenapa pendeta so tahu banget tuh? Alkitab bilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang susah. Orang jahat akan semakin jahat, orang tidak lagi mempedulikan agama, orang mementingkan diri sendiri. Itu sudah tercatat dalam firman. Kalau itu sudah tercatat dalam firman, itu yang akan tergenapi, saudara. Kalau itu pasti akan tergenapi, berarti yang perlu dipersiapkan diri kita. Sama-sama bilang sama saya, diri saya yang harus disiapkan. Sama-sama bilang sama saya, diri saya yang harus saya siapkan. Caranya bagaimana? Yang pertama yang harus kau lakukan, kau harus bersukacita. Sehingga keadaan apapun menimpa hidup kita, hatiku tetap tenang. Karena aku tahu sukacitaku tidak aku dasarkan dengan hubungan dengan sesama, sukacitaku tidak aku dasarkan dengan hal-hal yang bisa digoncangkan. Tapi sukacitaku dalam Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu sebabnya seharusnya sukacita kita juga tidak akan pernah tergoncang. Makanya jangan meletakkan sukacitamu dari hal-hal yang lahiriah. Diomongin orang, hal-hal yang kita diangkat orang, kita bersukacita. Giliran dijatuhin orang, kita kecewa. Kenapa? Karena kita membangun sukacita kita berdasarkan omongan orang. Ya. Ayo mulai hari ini secara khusus di hari pertama, sampaikan apa yang harus kita pegang. Apa yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2025 ini? Yang pertama ini adalah bersukacita. Saya bagikan kunci yang pertama, karena besok ada di kunci yang kedua, lusa di kunci ketiga sampai dengan hari yang ketujuh. 7 kunci saya bagikan buat setiap kita, pegang 7 hal ini, lakukan 7 hal ini untuk memasuki tahun 2025 yang dahsyat dan luar biasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bagaimana hidup kita bisa bersukacita tetap selama-lamanya dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam segala keadaan? Jangan menaruh sukacitamu dengan hal-hal yang bisa digoncangkan. Ya, 2025 segala sesuatu akan digoncangkan. Tapi taruh sukacitamu dengan sesuatu yang tidak bisa digoncangkan. Apa itu? Sukacita di dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan tidak akan pernah bisa digoncangkan karena kasih Tuhan tidak pernah bisa dalam kehidupan kita. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mendapatkan kunci yang pertama untuk menjalani tahun 2025 yang tidak mudah. Kami sadar 2025 tergenapi firman Tuhan bahwa hari-hari yang terakhir, hari-hari akhir adalah hari-hari yang susah. Bukan hari-hari yang mudah untuk kami jalan. Tapi ketika kami mendasari hidup kami dengan firman Tuhan, ketika kami melandasi kehidupan kami dengan keintiman dengan Tuhan, maka kami percaya hal-hal yang dahsyat akan tetap terjadi dalam hidup kami. Dan hari ini kami belajar satu hal. Di kunci yang pertama kami dapati untuk selalu bersuka cita dalam setiap keadaan. Tuhan, kami tahu banyak hal yang akan kami jalani sepanjang tahun 2025. Banyak hal yang akan kami jumpai di sepanjang tahun 2020. Tapi satu hal yang kami harus pegang, hari ini kami dapati dan kami mau lakukan. Kami harus tetap bersuka cita dalam setiap situasi,
Kami harus memutuskan untuk tetap bersuka cita dalam setiap keadaan, apapun itu. Karena kami harus meletakkan dasar sukacita kami di dalam Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang dapat digoncangkan di sepanjang tahun 2025. Kesehatan kami, keuangan ekonomi kami, pekerjaan, usaha, bisnis, dagang kami, rumah tangga, keluarga kami bisa saja tergoncangkan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah tergoncangkan dalam hidup kami. Itulah fondasi landasan di mana kami harus meletakkan sukacita kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa, biar setiap kami secara khusus, kami yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Week of Blessing Online di hari pertama selama 7 hari ke depan. Setiap malam kami ada di hadapan Tuhan. Kami minta tuntunan Tuhan. Kami minta pimpinan dan kami minta arahan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu bagi setiap kami. Guna kami kuat menghadapi tahun 2025 yang tidak baik-baik saja. Yang kami tahu selama ada Tuhan, selama kami menaruh sukacita kami dalam Tuhan, kami tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Hati kami selalu dipenuhi dengan kekuatan yang tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin muliakan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang bergabung lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Zoom. Berkat-Mu ada atas setiap kami secara khusus di hari pertama. Besok ketika kami memasuki hari kedua sampai dengan hari ketujuh selanjutnya. Dalam program ibadah Week of Blessing, ibadah memberkati tahun. Tuhan kami rindu. Ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, selama kami memulai tahun ini bersama dengan Tuhan, kami akan lihat perkara-perkara dahsyat dikerjakan dalam kehidupan kami. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Setiap umat Tuhan yang mengikuti sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang topang, Tuhan yang sertai. Berkat-Mu ada atas usaha, pekerjaan, rumah tangga, studi. Bahkan Tuhan memberkati kesehatan mereka. Bahkan sepanjang tahun 2025. Kami lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari pertama kita dapati kunci pertama. Pastikan besok bergabung kembali, kita akan mendapatkan kunci yang kedua sampai di hari selanjutnya. Kita juga berdoa, berpuasa bersama-sama. Kalau saudara biasa bergabung dalam puasa, Bapak Ibu bisa puasa di sana setiap hari di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa mulai puasa dari selesai jam 10 malam sampai dengan besoknya, besok siang ataupun besok sore, silakan. Yang penting sukacita dalam Tuhan tetap engkau lakukan dengan segala sesuatunya, dengan tetap terus bergantung penuh kepada Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Pastikan setiap kita tetap harus bersukacita dalam menjalani hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam dan shalom.